Saya ucapkan selamat malam teman-teman sekalian. Malam hari ini saya akan membahas tentang ajaran sesat Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini saya secara khusus akan membahas tentang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dalam ajarannya berhubungan dengan Alkitab. Pada intinya nanti kita mengerti, kita tahu bahwa Gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengajarkan tidak perlu membaca Alkitab. Alkitab itu sudah usang, Alkitab itu sudah kuno, Alkitab itu sudah kadaluarsa, Alkitab itu cuma buku sejarah dan lain-lain. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dalam bahasa Cinanya Kuan Neng Sen, dalam bahasa Inggris The Church of Almighty God, dan dalam bahasa Inggris Eastern Lightning atau kilat dari timur. Ini didasarkan dari Matius 24 ayat 47. Apa dasar pemikiran, dasar teologi dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini? Nah, kalau saudara perhatikan di sini, dasar teologi dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa adalah membagi menjadi 3 zaman, di mana setiap zaman Tuhan bekerja dengan cara yang baru. Dan di setiap zaman ada setidaknya 4 yang berubah. Yang pertama namanya, yang kedua pekerjaannya, yang ketiga wataknya, dan yang keempat gendernya. Nah, ini menarik ya. Jadi ini dasar pemikirannya. Nah, karena dibagi menjadi 3 zaman, maka Gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengajarkan di zaman Perjanjian Lama atau zaman hukum Taurat, nama dari Tuhan adalah Yahweh, yang pekerjaannya adalah mencipta dan wujudnya adalah roh. Lalu zaman yang kedua adalah zaman Perjanjian Baru, itu zaman kasih karunia. Nama Tuhan saat itu yang berinkarnasi adalah Yesus. Jadi Yesus bekerja atau Tuhan bekerja dengan cara berinkarnasi menjadi seorang pria untuk menebus di Israel. Jadi Tuhan berinkarnasi, namanya Yesus, pekerjaannya menebus di Israel. Lalu zaman yang ketiga adalah zaman akhir, yang kemudian nama Tuhan yang berinkarnasi menjadi wanita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pekerjaan Tuhan inkarnasi kedua ini adalah untuk berfirman, dan dia berinkarnasi di Tiongkok. Inilah dasar pemikiran dari Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, membagi menjadi 3 zaman. Kalau saudara lihat gambarnya ini ya, teman-teman lihat gambarnya, apakah hubungan Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa? Nah, ini kemudian dijelaskan dalam video-video mereka. Jadi bisa dilihat di situ ada zaman hukum Taurat, ada 2 loh batu gambarnya, Tuhan bernama Yahweh. Lalu yang gambar salib, zaman kasih karunia, Tuhan berinkarnasi, namanya Yesus. Tugasnya menebus, itu gambar salib. Lalu zaman yang ketiga ini adalah zaman kerajaan atau zaman akhir. Dia kemudian bernama Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini ya yang kemudian menjadi dasar pemikiran mereka. Nah, ajaran ini adalah ajaran sesat, saudara-saudara. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dikenal sebagai kilat timur, mengajar bahwa wanita Cina yang bernama Yang Xianbin adalah Kristus akhir zaman dan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi lembaran-lembaran surat yang dikirim kepada jemaat-jemaat di China saat itu kemudian dikumpulkan menjadilah buku yang warna merah itu, ya. Ini ajaran sesat, ya. Ini gambar-gambarnya yang Xianbin bersama dengan suaminya. Ini dia. Kalau saudara bertanya, di mana sekarang Yesus wanita ini? Ya. Di mana sekarang Tuhan yang Maha Kuasa? Maka bisa dijawab mereka ada di New York. Dari sana mereka mengawasi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Jadi yang Xianbin dan suaminya ini, dia mengawasi pergerakan Gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu dari Amerika. Jadi lucu ya, Yesus yang inkarnasi di Cina, tetapi kemudian lari ke Amerika. Bahkan kalau saudara baca di kitabnya itu ya, menarik sekali di kitabnya itu.
Kalau saudara baca, nanti bangsa-bangsa itu akan berduyun-duyun datang ke Tiongkok. Anehnya bangsa-bangsa berduyun datang ke Tiongkok, tapi Yesusnya lari ke Amerika. Inkarnasi kedua ini, Yesus wanita ini lari ke Amerika. Jadi nggak connect gitu ya, nggak tepat. Oke. Kemudian saya mau bahas soal penyesatannya tentang Alkitab. Ini intinya malam hari ini, saya singkat saja. Pada dasarnya, gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu mengajarkan bahwa kita tidak perlu membaca Alkitab. Alkitab itu sudah usang, Alkitab itu sudah kuno, Alkitab itu sudah kadaluarsa, dan Alkitab itu cuma buku sejarah, dan lain-lain. Kalau kita mencermati ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, intinya gereja ini mau menyingkirkan Alkitab. Mau mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ke buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia, yang kemudian mereka sebut Alkitab akhir zaman. Teman-teman bisa lihat gambarnya di situ ya, gambar bukunya. Jadi ajaran ini ajaran sesat karena mau mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ke buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia, yang kemudian mereka sebut ini sebagai Alkitab akhir zaman. Ini jelas ajaran sesat. Makanya saya berani tulis di atas itu besar-besar, sesat, karena sudah ingin mengalihkan Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ke buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Nah, itu sebabnya dalam web, gambar, video, film maupun video-video klip lagu-lagu mereka, selalu buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia yang ditampilkan. Selalu begitu ya. Coba kalau kita lihat webnya ya, saya coba share screen webnya. Ini saya coba tampilkan websitenya, teman-teman bisa lihat ya, ini websitenya langsung. Perhatikan, ini gambar Tuhan Yesus ini sedang mengetuk pintu. Hubungi kami di Messenger, hubungi kami di WhatsApp. Jadi kelihatan sangat rohani sekali. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Padahal ini ajaran sesat. Jadi jangan terkecoh dengan gambar Yesusnya itu. Ya, jangan terkecoh. Nah, kemudian kalau kita hilangkan ini, nah, di sini teman-teman bisa lihat Kristus akhir zaman telah muncul di Tiongkok. Penghakiman dimulai di rumah Tuhan. Lihat, tidak ada gambar Alkitab di sini. Ini hubungi kami di Messenger. Ini sangat masif sekali mereka. Ya, sangat masif sekali. Teman-teman bisa lihat, semua gambarnya di sini adalah gambar buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Lalu ada perkataan-perkataan yang lain ini, ya. Tidak ada gambar Alkitab sama sekali di sini. Kalaupun ada, itu hanya untuk kamuflase. Perhatikan ini. Perhatikan yang ini. Ini bukan Alkitab yang di meja itu adalah buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi ini benar-benar mau mengalihkan Alkitab ke buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Coba lihat ini gambar-gambarnya, ini video YouTube-nya. Semua pemeran-pemerannya itu berakting memegang buku firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau toh ada di film-filmnya beberapa orang memegang Alkitab, nanti intinya yang dibaca bukan Alkitab. Yang dibaca adalah buku firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Perhatikan, di sini nggak ada gambar Alkitab. Nah, inilah kemudian yang saya sebut tadi teman-teman, bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa hendak mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ke buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi ini jelas ajaran sesat, mau menyingkirkan Alkitab. Jadi dalam webnya, dalam gambar-gambar, video-video filmnya itu jelas sekali. Nih, kalau kita lihat lagi Facebooknya, ya, saya coba share screen. Teman-teman lihat, ini Facebooknya teman-teman, Facebooknya jelas sekali.
Juru selamat telah kembali, tapi gambar bukunya itu adalah gambar buku, bukan Alkitab, tapi firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Tapi gambarnya Yesus, tulisannya Juru Selamat telah kembali. Ini Facebooknya, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini yang saya bilang, bahwa mereka mau mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru ke buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Ini bukunya. Ya, makanya saya bilang ini ajaran sesat. Oke. Jadi waspada ya teman-teman semua, jangan terkecoh dengan gambar Yesus, jangan terkecoh dengan lagu-lagu rohaninya, jangan terkecoh dengan video-video film rohaninya. Perhatikan video-video filmnya, video-video klip lagunya, itu semua syutingnya pasti ada buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi ini benar-benar mau mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru ke firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Perhatikan, ini mau mengalihkan kita dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tegas saya katakan ini adalah ajaran sesat. Nah, kalaupun ada ayat-ayat Alkitab yang ditampilkan dengan gambar Yesus dan cerita-cerita Alkitab, itu hanya untuk kamuflase atau penyamaran dan strategi menarik minat orang-orang Kristen. Jadi perhatikan ini ya, bahwa kalau mereka pakai ayat-ayat Alkitab, itu hanya untuk kamuflase, itu hanya untuk penyamaran, itu hanya sebagai strategi untuk menarik minat orang-orang Kristen, seolah-olah ini ajaran Kristen yang benar. Padahal ini adalah sesat, benar-benar sesat. Jadi sekali lagi berhati-hati dengan ajaran ini. Kemudian karena mau menyingkirkan Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, maka ujung-ujungnya akan mengajarkan bahwa Tuhan sudah datang berinkarnasi sebagai wanita di Tiongkok yang tugasnya adalah berfirman. Perhatikan, Tuhan berinkarnasi sebagai wanita di Tiongkok, tugasnya berfirman. Firmannya itu kemudian, firman dari Yesus wanita ini atau Tuhan berinkarnasi jadi seorang wanita ini, firman itu dicatat kemudian dalam surat-surat yang kemudian dikumpulkan jadi buku dan dibuatlah menjadi buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Inilah yang kemudian mereka sebut Alkitab akhir zaman, bukan Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, tetapi Alkitab atau buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Nah, dengan dasar itulah kemudian mereka mengatakan Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru sudah usang, kuno, dan kadaluarsa. Oke, teman-teman bisa dapat ya jalan pemikirannya. Jadi mereka mau mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru ke buku Tuhan, buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Maka ujung-ujungnya mereka akan mengajarkan bahwa Tuhan itu sudah datang berinkarnasi sebagai wanita di Tiongkok. Namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Yang tugasnya adalah berfirman. Kemudian firmannya ini dicatat dan dibukukan yang menjadi buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Itu mereka sebut Alkitab akhir zaman. Nah, karena sudah ada Alkitab akhir zaman, maka mereka mengatakan Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sudah usang, kuno, dan kadaluarsa. Jadi ini benar-benar sesat. Oke. Kemudian, strategi penyesatannya bagaimana? Strategi penyesatannya adalah membangun pemikiran bahwa yang pertama, kita ini orang Kristen yang membela Alkitab itu dibangun pemikirannya dalam buku mereka itu bahwa kita memberhalakan Alkitab. Jadi kalau kita tidak mau menerima buku firman Tuhan yang Maha Kuasa ini atau tidak mau menerima buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia, maka kita disebut memberhalakan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu ada di bukunya, ada di bukunya. Jadi ada di dalam buku ini nih, ada di sini, di dalam sini. Nanti bisa dicek, bisa dibaca. Jadi ini
Jelas-jelas penyesatan. Kemudian strategi penyesatannya adalah membangun pemikiran bahwa Yesus datang untuk menebus, bukan berfirman. Oh, jadi kan kelihatan benar tuh. Yesus tuh datang di zaman kasih karunia, zaman perjanjian baru untuk menebus, bukan berfirman. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru kemudian dijelaskan adalah tulisan para nabi dan para rasul. Artinya perjanjian lama perjanjian baru itu adalah orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan perkataan Tuhan sendiri. Nah, ini perhatikan ya. Nanti kalau saudara-saudara nonton video-videonya atau film-filmnya, nanti mereka akan membedakan. Ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ada Tuhan yang berinkarnasi sendiri. Jadi ada perkataan orang-orang yang dipakai Tuhan, ada perkataan Tuhan yang berinkarnasi. Sekali lagi, ada perkataan orang-orang yang dipakai Tuhan, ada perkataan Tuhan yang berinkarnasi. Nah, ini dibedakan. Yang ini tidak berotoritas atau bisa kuno, bisa kadaluarsa, bisa usang. Yang ini berotoritas. Yang ini tidak bisa mengubah watak manusia. Alkitab yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai Tuhan, ini nggak bisa mengubah watak manusia, tetapi Alkitab firman Tuhan yang Maha Kuasa atau firman menampakkan di dalam berupa manusia, ini adalah firman yang bisa mengubah watak manusia. Maka mereka mengatakan bahwa Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa mengubah watak manusia. Makanya perlu firman akhir zaman, perlu Alkitab akhir zaman yang merupakan perkataan Tuhan sendiri. Itulah buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia ini. Nah, jadi kalau saudara bertanya, kenapa sih ada buku itu? Karena mereka percaya buku ini bisa mengubah watak manusia. Makanya ajarannya yang lain itu bagus dalam arti begini, mengajarkan orang untuk baik, untuk mengubah wataknya, tetapi dengan catatan mengubah wataknya dengan buku ini. Sebab perjanjian lama perjanjian baru nggak bisa mengubah watak manusia. Kamu baca itu, watakmu nggak akan berubah. Bahkan dicatat dalam buku ini, nanti saya kasih tunjuk, bahwa orang ribuan tahun baca Alkitab, wataknya nggak berubah. Tetapi kalau baca ini, bisa berubah. Jadi ini jelas ajaran sesat. Dia bilang Alkitab itu tidak mengubahkan manusia. Itu sesat sekali. Ya. Nah, jadi perjanjian lama perjanjian baru itu hanya perkataan orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan perkataan Tuhan yang berinkarnasi. Bukan perkataan Tuhan sendiri. Kalaupun ada perkataan Tuhan yang berinkarnasi, itu pun hanya ditulis oleh orang-orang yang dipakai Tuhan, nggak ditulis langsung oleh Tuhan yang berinkarnasi. Jadi mereka kemudian mengatakan nggak semuanya yang ada dalam perjanjian lama perjanjian baru itu diinspirasi oleh Roh Kudus. Yang intinya Alkitab bukan perkataan Tuhan secara langsung. Dan itu ya sebabnya Alkitab tidak mengubah watak manusia. Nah, di situ adalah kesesatannya soal Alkitab. Kemudian strategi penyesatan berikutnya adalah mereka membangun pemikiran bahwa orang-orang baca Alkitab ribuan tahun gak ada perubahan dalam diri mereka. Jadi perjanjian lama perjanjian baru itu tidak mengubah watak manusia. Maka yang mengubah watak manusia adalah firman menampakkan diri dalam rupa manusia ini. Itu sebabnya di webnya tadi yang saya kasih tunjuk, selalu gambar itu, ya. Saya kasih tunjuk lagi, selalu gambar itu. Nih, saya kasih tunjuk lagi. Selalu gambar ini ya. Mana dia? Ya. Perhatikan ini. Di webnya itu selalu gambar itu. Nih. Kenapa selalu gambar ini? Karena ini bisa mengubah watak manusia. Ini bisa mengubah watak manusia menurut mereka. Tetapi kalau Alkitab perjanjian lama perjanjian baru nggak mengubah watak manusia. Tetapi buku ini, buku dari ajaran Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini bisa mengubah watak manusia. Kata mereka begitu. Lihat,
Di foto ini gambarnya gambar seperti gambar Tuhan Yesus di sini. Tetapi ini di meja itu gambarnya Alkitab. Tetapi fotonya itu seperti gambar Tuhan Yesus. Perhatikan lagi gambar-gambar ini. Orang-orang yang memegang ini di video-videonya. Yang dipegang itu bukan Alkitab. Yang dipegang itu adalah buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi sangat jelas sekali. Ini mau mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru ke buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia ini. Oke. Jadi sangat jelas sekali ini adalah ajaran sesat, ya, ajaran sesat. Karena mereka berpikir bahwa Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu nggak mengubah watak manusia. Makanya butuh firman yang baru ini. Kemudian itu strategi mereka membangun penyesatannya. Jadi hati-hati sekali mesti kalau saudara membaca buku ini, ya, hati-hati sekali. Orang-orang awam terutama saya kasih tahu sebagai hamba Tuhan yang belajar Alkitab, saya kasih tahu hati-hati baca buku ini, ya. Sebab ini penyesatannya sangat sistematis dibangun di dalam perkataan-perkataan di buku itu, ya. Kemudian dalam inkarnasi kedua, tugas Tuhan yang Maha Kuasa adalah untuk berfirman. Jadi mereka bangun pemikiran bahwa dalam inkarnasi kedua, tugas Tuhan yang Maha Kuasa adalah untuk berfirman. So, buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah perkataan Tuhan sendiri yang bisa ubah watak manusia. Ingat, kalau Perjanjian Lama Perjanjian Baru tadi adalah perkataan dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Maka perkataan itu nggak bisa mengubah watak manusia. Tetapi kalau buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia, itu perkataan Tuhan sendiri. Maka itu bisa mengubah watak manusia. Nah, itulah pemikiran yang dibangun dalam teologi gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya saya bilang ini sesat. Sesat sekali, ya. Jadi hati-hati. Nah, sekarang saya kasih tunjuk bukti-buktinya langsung di sumber primer mereka, yaitu buku ini. Dalam hal ini sumber primernya buku, ya, bukan orang, tetapi bukunya. Karena toh ini langsung perkataan dari orang itu menurut pengakuan mereka. Perhatikan, ini dari buku firman Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Di halaman 1247 itu mulai dicatat tentang Alkitab. Nanti teman-teman bisa baca di situ, ya. Halaman 1247. Ini saya screenshot. Kemudian perhatikan di sini di halaman 1252. Perjanjian Lama mendokumentasikan pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat. Dan dengan demikian Perjanjian Lama adalah buku sejarah. Sedangkan Perjanjian Baru adalah produk dari pekerjaan di zaman kasih karunia. Ketika pekerjaan baru dimulai, itu juga menjadi kadaluarsa. Jadi Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, kadaluarsa. Jadi saya nggak ngarang-ngarang. Memang mereka mengajarkan Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu kadaluarsa. Perhatikan kalimatnya situ. Perjanjian Lama mendokumentasikan pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat. Dengan demikian Perjanjian Lama itu buku sejarah. Tuh, dia bilang buku sejarah aja itu. Kemudian Perjanjian Baru adalah produk dari pekerjaan di zaman kasih karunia. Setelah zaman kasih karunia berlalu, menurut mereka sekarang adalah zaman kerajaan, zaman baru, zaman akhir zaman. Ketika pekerjaan baru dimulai, itu juga menjadi kadaluarsa. Artinya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru jadi kadaluarsa. Artinya Alkitab yang kita percaya selama ini itu sudah kadaluarsa. Makanya di website mereka, seperti yang saya tampilkan tadi, ini saya ulang-ulang, di website mereka itu tidak ada Alkitab yang ditampilkan. Yang ditampilkan ya ini yang ditampilkan. Karena ini tidak ada luarsa menurut mereka, ini firman yang baru. Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu sudah kuno, sudah kadaluarsa. Nah, perhatikan itu di websitenya, jelas sekali.
Ya, jelas sekali. Nggak ada gambar Alkitab. Bahkan yang dipegang, yang di meja ini, gambarnya itu juga adalah gambar buku itu. Ya. Ini perhatikan, yang dipegang ini, semuanya ini buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi jelas sekali bahwa mereka mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru ke Alkitab akhir zaman yang mereka percayai itu. Oke, saya kembali dulu. Nah, jadi itu teman-teman bisa cek ya di buku Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia halaman 1252. Saya nggak karang-karang. Ini dari sumber mereka langsung. Ya, ini saya screenshot aja biar cepat. Oke, kemudian perhatikan, ini yang paling parah. Ini yang membuat saya langsung menegaskan bahwa ini adalah ajaran sesat. Jadi begitu saya buka bukunya dan saya baca di halaman 1255, ya ini buku elektroniknya yang saya download, langsung saya menegaskan ini adalah ajaran sesat. Perhatikan yang saya sudah bold di sini. Kalian harus mengerti Alkitab. Pekerjaan ini sangat penting. Maksudnya mengerti Alkitab, bahwa Alkitab itu sudah kadaluarsa. Itu maksudnya. Sekarang engkau tidak perlu membaca Alkitab. Oke deh. Saya langsung kasih di PDF-nya deh. Oke. Saya share screen PDF ya, biar saya tidak dipikir mengarang sendiri. Saya bukakan PDF-nya. Perhatikan ini. Sudah tampil? Ya, ini PDF-nya langsung. Ini halaman 1247. Kalau saya kasih naik ke atas, ini bukunya jelas ya, Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Saya perkecil sedikit, perhatikan. Ini buku mereka, ya. Saya nggak karang-karang. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan selanjutnya. Oke. Kita langsung ke halaman 1247. Saya klik. Ini jelas ada tentang Alkitab. Lalu saya buka di halaman 1255. 1255. Nah, ada ya? Ini dia. 1255. Perhatikan di sini. Perhatikan ini dulu ya. Jika ada jalan yang lebih tinggi, mengapa mempelajari jalan yang rendah dan sudah kadaluarsa? Itu maksudnya Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah kadaluarsa, ngapain lagi kamu pelajari? Itu maksudnya. Saya kasih besar dulu. Nah, jika ada jalan yang lebih tinggi, kenapa pelajari jalan yang lebih rendah dan sudah kadaluarsa? Maksudnya Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru yang kita percayai, itu dia bilang sudah kadaluarsa tuh. Apa enggak sesat? Sangat sesat ini. Sangat sesat ini ya. Sangat sesat. Kemudian dia balas lagi di sini. Kalian harus mengerti Alkitab. Maksudnya bahwa Alkitab itu kadaluarsa. Pekerjaan ini sangat penting. Penting tahu bahwa Alkitab itu kadaluarsa. Sekarang kau tidak perlu membaca Alkitab. Oh, kan? Apa enggak sesat ini, saudara? Kita nggak perlu lagi baca Alkitab. Ini yang membuat saya langsung menyatakan ini ajaran sesat tanpa ragu sedikit pun. Tanpa ragu sedikit pun saya mengatakan ini ajaran sesat. Ya. Sekarang engkau tidak perlu membaca Alkitab. Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus wanita yang lari dari Tiongkok ke Amerika itu, kemudian mengatakan sekarang engkau tidak perlu membaca Alkitab. Sebab Alkitab sudah kadaluarsa, usang dan kuno. Itu kata mereka. Karena tidak ada yang baru di dalamnya. Tuh, nggak ada yang baru. Semuanya sudah usang tuh. Benar kan yang saya ngomong tadi? Dia bilang Alkitab itu sudah usang. Ayo coba, kalau saudara orang Kristen,
yang sudah jadi pengikut gereja Tuhan yang Maha Kuasa, sudahkah kalian membaca ini? Sudahkah kalian membaca buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia itu? Atau cuma tertarik dengar videonya, dengar beberapa hal singkat, lalu saudara percaya? Saudara percaya Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru sudah usang? Itu sungguh saudara akan binasa kalau saudara percaya hal itu. Ya. Dikatakan lagi Alkitab adalah sebuah buku sejarah. Dan jika engkau makan dan minum perjanjian lama selama zaman kasih karunia, jika engkau melakukan apa yang dituntut di zaman perjanjian lama selama zaman kasih karunia, Yesus akan menolak dan mengutukmu. Jika engkau menerapkan perjanjian lama pada pekerjaan Yesus, engkau akan menjadi orang Farisi. Jika hari ini engkau mencampur perjanjian lama dan perjanjian baru untuk dimakan dan diminum dan dilakukan, Tuhan masa kini akan mengutukmu. Wah, tuh. Mau dikutuk Tuhan? Percayalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kata ajaran sesat ini. Yang akan mengutuk saudara adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus wanita di Tiongkok yang lari ke Amerika takut sama PKT, Partai Komunis Tiongkok. Yesus wanitanya takut lari ke Amerika dan mengatakan kalau kita percaya perjanjian lama perjanjian baru, Tuhan wanita itu yang akan kutuk kita. Sekarang saya tantang, Tuhan wanita itu kutuk saya karena saya percaya perjanjian lama perjanjian baru. Ini tegas saya katakan, ini ajaran sesat. Ini dengan kemarahan ilahi nih saya ngomong. Ini ajaran sesat. Jadi saudara-saudara yang sudah terpengaruh ajaran ini, saya dalam kasih Tuhan berseru kepada saudara, bertobatlah, kembalilah kepada Alkitab. Ini jelas ajaran sesat. Ya. Perhatikan ini, saya langsung ambil dari sumber mereka. Lalu kenapa kalau kita membela Alkitab itu berarti kita memberhalakan Alkitab? Oh tidak, itu firman Tuhan yang sudah terverifikasi. Yang ini mana yang verifikasi? Gak ada yang verifikasi ini adalah Tuhan. Siapa yang bisa menguji ini? Siapa yang sudah menguji ini? Sekarang saya uji ini, ternyata omong kosong semua ini. Jika hari ini engkau mencampur perjanjian lama dan perjanjian baru untuk dimakan dan diminum dan dilakukan, Tuhan masa kini akan mengutukmu. Waduh, ini benar-benar sesat saudara ya. Engkau akan tertinggal dari pekerjaan Roh Kudus hari ini. Wah, nah gitu tuh. Justru Roh Kudus dalam diri saya ini sedang mengajarkan bahwa ini ajaran sesat. Jika engkau makan dan minum perjanjian lama dan perjanjian baru, engkau berada di luar aliran Roh Kudus. Jadi kalau kita percaya Alkitab perjanjian lama perjanjian baru, menurut buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia ini, kita berada di luar aliran Roh Kudus. Apakah benar Roh Kudus begitu? Jelas tidak. Jadi tanpa ragu saya mengatakan teman-teman semua, teman-teman netizen dalam kasih Tuhan, saya mengatakan ini ajaran sesat. Bagikan ini, sharingkan ini kepada teman-teman, saudara-saudara, keluarga saudara yang mungkin mengatakan, yang mungkin sudah terikut oleh ajaran ini. Ya, ada Johan Kadir, bagus banget nih, merasa terberkati. Oke, thank you Pak Johan Kadir ya, Tuhan berkati. Kalau ada saudara-saudara Pak Johan atau teman-teman yang sudah terpengaruh ajaran ini, tolong bagikan video ini kepada mereka. Atau mungkin mereka tidak tahu bahwa di buku ini ada kalimat begini. Ya, mungkin mereka nggak tahu. Kalaupun tahu sudah terpengaruh, ya itu harus dibimbing lagi. Ya, dibimbing lagi. Sebab nanti kalau nonton dari awal saya ngomong, memang ajaran ini sudah mau mengalihkan dari perjanjian lama perjanjian baru ke buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia itu. Ya, oke. Jadi Pak Johan Kadir ikuti terus. Ini sudah mau selesai karena saya nggak panjang hari ini. Tapi intinya seperti itu karena saya bahas malam hari ini khusus penyesatan soal Alkitab. Ya, sebenarnya banyak lagi soal Alkitab di buku mereka, tapi videonya saya nggak mau buat panjang supaya tidak lama ya. Oke,
Saya kembali dulu ke slide saya. Jadi jelas sekali ya, bahwa ini ajaran sesat. Kemudian, ini tadi kita sudah baca ya, jika ada jalan yang lebih tinggi, mengapa mempelajari yang sudah kadaluarsa? Gitu. Jadi Alkitab itu sudah kadaluarsa katanya. Nah, ini halaman 1259 ya, saya bacakan di sini saja. Tahap pekerjaan masa kini tidak diramalkan dalam Alkitab. Maksudnya inkarnasi kedua itu nggak diramalkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Pekerjaan penaklukan di semua tempat terkelam tidak pernah disebutkan. Maksudnya penaklukan di Tiongkok tidak pernah disebutkan dalam Alkitab, kata mereka, dalam perjanjian baru. Karena ini adalah pekerjaan terbaru. Nah, jadi dia ngelesnya di situ. Kalau kita mengatakan, loh nggak ada di perjanjian lama, perjanjian baru inkarnasi kedua, karena mereka bilang itu pekerjaan terbaru. Itu alasan aja. Perjanjian baru itu dinubuatkan sudah ada di perjanjian lama, inkarnasi pertama. Kok inkarnasi kedua nggak pernah dinubuatkan di perjanjian baru? Harusnya ada dong. Kalau inkarnasi pertama dinubuatkan di pekerjaan sebelumnya, yaitu di perjanjian lama, kenapa di inkarnasi kedua tidak ada dinubuatkan di perjanjian baru? Jadi inkarnasi pertama harusnya ada dong. Tuh yang kilat tuh, emang artinya kilat tuh apa? Dari timur ke barat itu. Itu maksudnya Tuhan tuh akan waktu datang dia terlihat oleh semua manusia. Bukan dia ke timur di sana dalam arti lahir inkarnasi di Tiongkok. Sebab di Alkitab ini sendiri, di kitab akhir zaman mereka ini, mereka bilang Yesus tuh nggak tahu akan ada inkarnasi kedua. Kalau Yesus nggak ada tahu inkarnasi kedua, lalu kenapa kamu bilang kilat dari timur ke barat itu adalah inkarnasi kedua? Berarti Yesus nggak tahu dong arti dari kilat memancar dari timur ke barat itu adalah artinya inkarnasi kedua. Di kitab firman yang maha kuasa ini, firman menampakkan diri dalam rupa manusia ini, ditulis dengan jelas, dalam streaming lalu saya sudah buka, ditulis dengan jelas Yesus tidak tahu akan ada inkarnasi kedua. Tetapi dasar mereka mengajarkan inkarnasi kedua adalah perkataan Tuhan Yesus, bahwa seperti anak manusia akan datang seperti kilat memancar dari timur ke barat. Pertanyaan saya adalah, berarti Tuhan Yesus tidak tahu arti dari perkataannya sendiri yang mengatakan anak manusia datang seperti kilat dari timur ke barat, memancar dari timur ke barat. Yesus nggak tahu bahwa arti perkataannya itu adalah inkarnasi kedua. Itu kan konyol. Itu sama sekali nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal. Sementara di kitab ini sendiri ya, di kitab ini sendiri mereka bilang ya, di kitab ini nih, mereka bilang Yesus nggak tahu akan ada inkarnasi kedua. Lalu apa artinya kilat memancar dari timur ke barat? Itu artinya bukan inkarnasi kedua. Kalau Yesus tahu itu inkarnasi kedua, ya dia ngomong aja lah. Itu artinya nanti inkarnasi kedua. Kamu bilang Yesus nggak tahu akan datang, bahwa dia akan inkarnasi kedua kali. Terus kenapa kamu pakai dasar inkarnasi kedua adalah seperti kilat memancar dari timur ke barat, di Tiongkok sana inkarnasi kedua? Jelas itu omong kosong dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini ya. Oke, ini jarang saya ngomong agak kasar gini, menurut saya ini kasar ya. Tapi saya harus katakan ini dengan tegas dalam Tuhan, bahwa ini ajaran sesat, ini ajaran yang penuh dengan tipu muslihat iblis ya. Hati-hati. Oke. Kemudian kembali ke slide-nya. Perhatikan ini. Alkitab ini halaman 1267. Saudara bisa verifikasi. Alkitab tidak dapat menyelamatkan manusia. Mereka bisa membacanya selama ribuan tahun. Ya jelas Alkitab itu nggak menyelamatkan dalam arti ya bukan Alkitab yang tebus kita, tapi Alkitab itu firman Allah. Kalau kita percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, Dia Allah, ya kita diselamatkan.
Mereka bisa membacanya selama ribuan tahun, maksudnya membaca Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru, dan tetap tidak ada sedikit pun perubahan dalam diri mereka. Kata siapa? Kata Tuhan yang jadi wanita tuh. Ada banyak orang sudah berubah, hidupnya diubahkan oleh firman Tuhan Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Makanya dalam komentar saya sendiri ya, saya tulis di PowerPoint saya, ini kurang bergaul nih orang. Firman Tuhan yang ini, Tuhan wanita ini yang Sian Bin ini yang tulis ini kurang bergaul ini. Dia bilang di sini orang membaca Alkitab dan tetap tidak ada sedikit pun perubahan dalam diri mereka. Loh, kalau tidak ada perubahan ya nggak ada lah kekristenan di dunia ini. Gereja Tuhan yang Maha Kuasa anggotanya baru berapa? Orang Kristen sudah ada sejak dahulu kala. Memang ada orang Kristen yang bejat, kita akui. Ada yang beragama Kristen, jadi pembunuh, jadi pencuri, jadi pemerkosa, ada. Tapi itu bukan mewakili kekristenan yang benar. Orang Kristen banyak diubahkan oleh Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru. Jadi ini omong kosong yang dikatakan oleh buku Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia ini. Orang bisa membaca Alkitab ribuan tahun, tapi tidak ada sedikit pun perubahan dalam diri mereka. Ini omong kosong. Jadi kalau saudara punya teman, saudara-saudara yang sudah terpengaruh ajaran ini, coba kasih lihat video ini sama mereka. Semoga mereka sadar. Ya. Oke, Pak John Kadir, siap, amin. Oke Pak, semoga jadi berkat ya. Ini saya gemes, gregetan dengan ajaran ini ya. Ini terus terang saya nggak pernah buat video begini, ya. Ini menurut saya pribadi, saya sudah ngomong agak kasar ini sebenarnya, ya. Karena saya jarang ngomong begini di media sosial. Tapi saya mau kasih tahu bahwa memang ini ajaran sesat, ini keterlaluan. Waktu saya siapkan bahan ini, saya benar-benar geleng-geleng kepala. Kenapa ada orang-orang yang bisa percaya kepada buku ini, kepada Yesus wanita yang dari Tiongkok? Heran. Tetapi memang penyesatan harus ada, kata Alkitab. Tapi celakalah siapa yang mengadakan penyesatan itu. Jadi ini ajaran yang sangat menyesatkan. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Halaman 1268. Silakan saudara verifikasi di buku mereka nanti. Sekarang ini Tuhan telah menjadi daging di Tiongkok. Tuh, saya bilang kan ujung-ujungnya nanti mengajarkan Tuhan yang jadi daging di Tiongkok, inkarnasi kedua. Sehingga semua yang dikatakannya tentu dalam bahasa Mandarin. Namun hal itu tidak dapat dibandingkan dengan bahasa Mandarin yang diterjemahkan dari Alkitab. Karena sumber perkataan-perkataan ini berbeda. Yang satu berasal dari bahasa Ibrani dan dicatat oleh manusia, dan yang lainnya berasal dari ucapan langsung roh. Bagaimana mungkin tidak ada perbedaan sama sekali? Jadi intinya mau bedakan gini, bahwa Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu dari perkataan orang-orang yang dipakai Tuhan. Tetapi buku mereka, buku ini nih, itu perkataan Tuhan sendiri yang berinkarnasi. Kalau Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu kan perkataan Tuhan melalui nabi-nabi. Ada juga perkataan nabi-nabinya yang dicatat di situ oleh inspirasi Roh Kudus tentunya. Kita percaya itu dalam teologi Alkitab kita. Jadi menurut mereka ini firman yang ditulis oleh orang-orang yang dipakai Tuhan ini nggak mengubah watak manusia. Makanya mereka tulis tadi itu kan, orang membaca Alkitab ribuan tahun nggak ada yang berubah tuh. Kurang bergaul dia, kurang vitamin kali dia. Lalu yang ini katanya bisa mengubah watak manusia, gitu, mengubah watak manusia. Karena apa? Perkataan Tuhan langsung. Nah, jadi seperti yang saya katakan dari sejak awal, bahwa memang ini mau mengalihkan dari Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru ke buku Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Itu sebabnya di websitenya itu nggak ada gambar Alkitab. Di video-video yang mereka buat itu nggak ada Alkitab. Kalaupun ada Alkitab, itu pun tidak dibaca. Kalaupun dibaca, tapi kemudian ujung-ujungnya buku Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia yang dibaca.
Ujung-ujungnya begitu. Saya pernah nonton YouTube-nya, langsung saya stop nonton karena di salah satu siarannya mereka ada bilang kalau Paulus pengikut gilanya Yesus, jangan didengarin karena Paulus manusia. Fiona Vio Hadinata. Itu lebih parah lagi kan? Tapi memang itu bersumber di buku-buku mereka ini, di dalam catatan ini. Sepertinya saya pernah baca hal seperti itu ya. Intinya nanti mereka itu salahin nabi-nabi, salahin rasul-rasul. Kalau saudara baca, dilihat di video saya sebelumnya soal ini, mereka bilang itu kalau ada orang yang harus disalahin karena tidak menubuatkan inkarnasi kedua, maka orang-orang itu adalah para nabi dan para rasul yang tidak menubuatkan inkarnasi kedua. Tuh. Jadi betapa menyesatkannya mereka ini ya. Mereka yang sesat gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini saya sudah mau dekat terakhir ini karena saya tidak rencanakan pendek. Tidak rencanakan panjang maksudnya. Ini halaman 1270 ya. Nanti saudara lihat sendiri di kitab itu. Pada saat ini aku membedah Alkitab dengan cara ini dan hal itu tidak berarti aku membencinya atau menolak nilainya sebagai rujukan. Nah, jadi ini dia mulai perhalus sedikit gitu. Perhalus sedikit. Ini strateginya ini. Ya. Liciknya dia itu di sini. Liciknya ini buku ini itu di sini. Ya. Jadi dia bedah Alkitab seperti itu tadi. Maksudnya bukan berarti membenci Alkitab. Oh, kalau membenci, kenapa kamu kalau tidak membenci Alkitab, kenapa kamu tidak tampilkan Alkitab di web-webmu dan lain-lain? Kenapa justru baca yang lain itu? Rupanya mereka memang mau jadikan Alkitab itu hanya sebagai rujukan, mungkin rujukan nomor berapa gitu ya. Aku sedang menjelaskan dan menerangkan kepadamu tentang nilai yang melekat pada Alkitab dan asal-usul Alkitab agar engkau tidak tetap berada dalam gelap. Jadi kalau kita percaya Alkitab, kita berada dalam gelap katanya di sini. Orang memiliki begitu banyak pandangan tentang Alkitab dan kebanyakan pandangan itu salah. Membaca Alkitab dengan cara ini bukan saja mencegah mereka memperoleh apa yang harusnya mereka peroleh, tetapi yang lebih penting, ini menghambat pekerjaan yang ingin aku lakukan. Itu sangat mengganggu pekerjaan di masa yang akan datang dan hanya menawarkan kekurangan, bukan keuntungan. Jadi yang aku ajarkan kepadamu hanyalah hakikat dari kisah yang sebenarnya terjadi di balik Alkitab. Aku tidak meminta agar engkau tidak membaca Alkitab. Loh, bertentangan kan? Tadi dikatakan sebelumnya jangan membaca Alkitab. Sekarang dia ngomong di sini agak perhalus, aku tidak meminta engkau tidak membaca Alkitab atau agar engkau pergi berkeliling sambil menyatakan bahwa Alkitab itu benar-benar tidak bernilai. Ini dia perhalus, ini strateginya ini. Ini liciknya mereka. Liciknya mereka. Padahal di halaman sebelumnya tadi saya kasih tunjuk ya, supaya saya nggak dipikir ngarang. Jelas sekali mereka ngomong di sini. Tuh. Sekarang engkau tidak perlu membaca Alkitab. Halaman 1255. Perhatikan itu. Halaman 1255. Sekarang engkau tidak perlu membaca Alkitab karena tidak ada yang baru di dalamnya. Semuanya sudah usang. Oh. Lalu kemudian dia perhalus di sini. Dia perhalus di sini tadi, ya. Aku tidak meminta engkau agar tidak membaca Alkitab. Tuh. Karena apa? Dia mau berkamuflase, dia mau menyamar. Dia mau pakai Alkitab untuk mendekati orang Kristen, untuk menyesatkan orang Kristen. Tetapi ujung-ujungnya mau pindahkan dari Alkitab Perjanjian Lama Perjanjian Baru ke buku firman yang menampakkan diri dalam berupa manusia. Itu ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya ke situ. Makanya coba lihat webnya. Gambarnya semua buku ini. Buku ini gambarnya semua. Apa yang dipegang di filmnya, di videonya, video klipnya, lagu-lagunya, kalau saudara lihat pas dikasih lihat seperti rak-rak bukunya, pasti itu semua gambar ini, buku ini. Dalam tulisan Cina mungkin dan lain-lain. Gak ada tuh gambar Alkitab sama sekali. Kalaupun ada, itu hanya untuk kamuflase. Hanya untuk sebagai strategi supaya orang Kristen tertarik. Bukan jadi dasar mereka. Ya. Jadi hati-hati sekali dengan pengajaran ini. Ini sangat licik sekali mereka. Ini benar-benar pekerjaan bapa segala dusta. Ya. Karena memang licik. Makanya Alkitab bilang iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Nah, ini lagi halaman 1271.
Kitab-kitab ini hanya dapat membekali orang-orang percaya pada zaman kasih karunia. Perjanjian baru maksudnya. Bukan orang-orang suci pada zaman kerajaan. Dan betapapun bagusnya kitab-kitab ini, semuanya tetaplah usang. Tuh. Semuanya tetap usang. Jadi perjanjian baru itu sudah usang. Sama halnya dengan pekerjaan penciptaan Yahweh atau pekerjaannya di Israel. Betapapun hebatnya pekerjaan tersebut, itu tetap ketinggalan zaman. Dan akan tiba saatnya pekerjaan itu berlalu. Pekerjaan Tuhan pun sama. Pekerjaan ini hebat, tetapi akan tiba saatnya pekerjaan itu berakhir. Pekerjaan itu tidak bisa selalu tinggal di tengah-tengah pekerjaan penciptaan atau di tengah-tengah pekerjaan penyaliban. Betapapun meyakinkannya pekerjaan penyaliban, betapapun efektifnya pekerjaan itu dalam mengalahkan iblis, pekerjaan tetaplah pekerjaan dan tetaplah zaman. Pekerjaan tidak dapat selalu berada di atas landasan yang sama, dan zaman tidak mungkin tidak berubah karena ada penciptaan, dan pasti pada akhir zaman ini tidak terhindarkan dan lain-lain. Jadi intinya mau katakan perjanjian baru, perjanjian lama itu sudah usang. Saya nggak ngarang, ini dari buku mereka. Cek, download di halaman 1271. Ya, tapi saya mau katakan hati-hati membacanya, sebab kalau saudara tidak punya dasar yang kokoh, saudara akan tertipu dengan kelicikan dari buku ini. Ya, tertipu dengan kelicikan. Dan saya mau kasih tahu salah satu strategi mereka, strategi perkataannya adalah perkataan seperti gaya bahasa kitab Yohanes. Kalau gaya bahasa kitab Yohanes itu kan seperti Tuhan Yesus ngomong begini, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, aku berkata kepadamu, aku mengasihi engkau, dan lain-lain. Nah, ini beberapa halaman di buku ini, ada banyak halaman di buku ini itu seperti perkataan Tuhan langsung. Seperti Tuhan yang ngomong gitu loh. Aku mengajarkan kepada kamu gini-gini. Perkataanku, ya ku itu huruf besar semua, aku gitu. Jadi seperti kalau kita membaca, itu seperti Tuhan ngomong sama kita. Nah itu gaya bahasa begitu, itu yang bisa menipu banyak orang. Jadi hati-hati. Hati-hati. Nah, apalagi, jadi saya mencurigai begini. Kenapa di Cina itu cukup masif atau cukup banyak orang percaya ini? Percaya ini karena memang mereka sedang dalam penganiayaan, tekanan, penganiayaan. Tiba-tiba ada surat yang datang ke mereka. Aku berkata kepadamu, aku gitu ya. Jadi seperti Tuhan yang ngomong, makanya mereka bisa percaya, oh ini memang Tuhan Maha Kuasa yang ngomong gitu loh. Jadi mungkin dari satu sisi itu menguatkan mereka, dan memang mungkin menguatkan. Tetapi itu semua ternyata adalah tipuan iblis. Ingat, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati ya, hati-hati. Alkitab sudah ingatkan itu. Penyesatan harus ada, tetapi celakalah siapa yang mengadakannya. Nah ini perhatikan lagi. Halaman 1271 sampai 1272. Jadi pada masa kini, kata-kata kehidupan dalam perjanjian baru, surat-surat para rasul, 4 Injil, telah menjadi kitab-kitab sejarah dan almanak lama. Dan bagaimana mungkin almanak lama dapat membawa orang ke dalam zaman baru? Sebesar apapun kemampuan almanak itu untuk membekali orang dengan kehidupan, semampu apapun almanak itu memimpin orang ke salib, tidakkah almanak tersebut telah ketinggalan zaman? Tuh, Alkitab tuh, perjanjian baru, tulisan para rasul, sudah ketinggalan zaman katanya. Bukankah itu telah kehilangan nilainya? Tuh, berarti kehilangan nilainya. Coba dikasih bentuk pertanyaan. Ini licik ini. Ya, licik sekali. Jadi intinya dia mau bilang perjanjian baru itu sudah kehilangan nilainya. Jadi jelas ini sesat. Jadi aku katakan engkau tidak seharusnya mempercayai almanak ini secara membabi buta. Almanak ini terlalu tua, tidak dapat mengantarkanmu ke dalam pekerjaan yang baru, serta hanya dapat membebani engkau. Tuh, perjanjian baru, perkataan Tuhan para rasul yang diilhami Roh Kudus itu membebani engkau katanya.
Itu bukan membebani, itu justru menyegarkan, itu justru mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Cuma dasarnya memang mereka percaya bahwa perjanjian baru itu tidak bisa mengubah watak manusia. Yang mengubah watak manusia adalah firman dari Yang Maha Kuasa, yang Yesus wanita itu, yang katanya inkarnasi di Tiongkok tapi kemudian lari ke Amerika. Oh, Yesusnya kok lari ke Amerika gitu. Terus di Amerika dia ngapain? Kontrol gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Tetapi di buku yang ini yang dia tulis itu, dia bilang nanti bangsa-bangsa itu berduyun-duyun datang ke Tiongkok. Kalau bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke Tiongkok, terus ngapain Yesus wanita itu lari ke Amerika? Tapi dia nubuatkan sendiri di bukunya ini, katanya nanti bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke Tiongkok. Dia sendiri lari dari Tiongkok. Jadi sangat bodoh sekali kalau orang percaya ini buku ini. Sangat bodoh sekali. Sangat bodoh sekali. Oke? Jadi saya kira saya cukupkan dulu di sini teman-teman ya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa membantu teman-teman sekalian. Saya boleh review sejenak. Seperti ini ya. Intinya yang saya sampaikan tadi bahwa ajaran ini mengatakan kita tidak perlu membaca Alkitab. Sebab Alkitab itu sudah usang, kuno, kadaluarsa, cuma buku sejarah. Dan saya sudah kasih tunjuk tadi data-datanya. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa strateginya dia mau menyingkirkan Alkitab. Mau mengalihkan Alkitab dari perjanjian baru ke buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia yang mereka sebut Alkitab akhir zaman ini. Itu sebabnya dalam web, dalam gambar-gambar, dan dalam video-video film mereka maupun video klip lagu mereka selalu tampil buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia ini. Selalu tampil itu. Coba lihat saja. Dalam film, dalam video, dalam web, dalam gambar-gambar ada gambar Tuhan Yesus, tapi yang digambar yang ada kemudian ada gambar kecilnya buku itu bukan Alkitab. Tapi selalu buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Selalu itu. Kenapa? Karena memang mau menyingkirkan Alkitab, mau mengalihkan dari Alkitab ke firman menampakkan diri dalam rupa manusia ini. Nah, kalaupun ada ayat-ayat Alkitab yang ditampilkan, Alkitab perjanjian baru yang ditampilkan dengan gambar Yesus dan cerita-cerita Alkitab, ya misalnya seperti yang mempelai datang, song-song Ladia itu gambar-gambar begitu kan ada di Facebook mereka, di web mereka ada beberapa, di film-filmnya, di gambar-gambarnya. Itu hanya untuk kamuflase atau penyamaran dan strategi menarik minat orang-orang Kristen. Jadi hati-hati. Yang ujung-ujungnya akan mengajarkan bahwa Tuhan sudah datang berinkarnasi sebagai wanita di Tiongkok yang tugasnya berfirman. Jadi tugas dari Yesus wanita itu berfirman. Firmannya dicatat dalam buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Itulah Alkitab akhir zaman. Jadi dengan begitu dia mengatakan PLPB sudah usang, kuno, dan kadaluarsa. Strateginya dia bangun pemikiran bahwa kalau kita membela Alkitab perjanjian lama perjanjian baru, itu kita memberhalakan Alkitab. Kalau kita tidak bisa terima buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia, pekerjaan baru Tuhan di akhir zaman, itu berarti kita memberhalakan Alkitab. Jadi dia bangun pemikiran begitu di dalam bukunya itu. Makanya saya bilang hati-hati, licik sekali. Kemudian dia bangun pemikiran Yesus datang untuk menebus, bukan berfirman. Jadi Alkitab perjanjian baru adalah tulisan Nabi dan para Rasul, orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan perkataan Tuhan sendiri. Jadi PLPB itu perkataan orang-orang yang dipakai Tuhan, bukan perkataan Tuhan sendiri. Maka buku firman yang menampakkan diri dalam rupa manusia itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Makanya di filmnya itu ada perbedaan orang-orang yang dipakai Tuhan dan Tuhan yang berinkarnasi. Itu ada. Ya. Jadi mereka bangun pemikirannya di situ semata-mata untuk mengalihkan dari perjanjian lama perjanjian baru ke firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, atau firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Jadi itu maksudnya. Strategi pemikirannya juga membangun pemikiran bahwa Alkitab itu tidak mengubah watak manusia. Perjanjian lama perjanjian baru itu tidak mengubah watak manusia. Gak ada perubahan dalam diri manusia yang membaca Alkitab. Itu yang saya bilang tadi, kurang bergaul kali dia. Banyak orang diubahkan oleh kebenaran Alkitab.
Lalu dalam inkarnasi kedua, tugas Tuhan adalah berfirman. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia adalah perkataan Tuhan sendiri yang bisa ubah watak manusia. Nah, dan kembali saya akhiri dengan ini tadi, seperti yang saya tampilkan di awal, bahwa teologi mereka itu dibangun dari 3 zaman. Setiap zaman itu ada yang berubah, ada 4 yang berubah di setiap zaman, yaitu namanya, pekerjaannya, wataknya, dan gendernya. Kalau namanya di perjanjian lama itu, zaman yang pertama itu zaman perjanjian lama, zaman hukum Taurat adalah Yahweh namanya, wujudnya roh, pekerjaannya pencipta. Di zaman perjanjian baru yang kedua adalah zaman kasih karunia, namanya Yesus. Itu adalah nama inkarnasi kedua, jadi pria. Pekerjaannya adalah menebus, gendernya pria, pekerjaannya menebus di Israel, itu yang kedua. Zaman ketiga, zaman kasih karunia, namanya Tuhan yang Maha Kuasa, pekerjaannya berfirman. Kemudian nanti wataknya itu nanti menghakimi kalau kita baca. Kemudian lokasinya inkarnasi keduanya di Tiongkok. Nah, jadi kenapa inkarnasi pertama laki-laki, inkarnasi kedua wanita? Karena Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan bukan hanya Tuhan bagi pria, tetapi juga Tuhan bagi wanita. Itu intinya. Nanti saya bahas di streaming-streaming berikutnya soal pria wanita dan lain-lain. Dan berikutnya juga saya akan bahas mereka mulai menyingkirkan nama Yesus. Makanya mereka memakai Tuhan yang Maha Kuasa. Padahal nama Yesus itu sangat fundamental dalam kekristenan. Kisah 4 ayat 12 katakan, tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu nama siapa? Nama Yesus. Filipi 2 jelas mengatakan bahwa Bapa sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di bumi, di langit, di bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nama Yesus itu penting sekali. Kemudian di dalam kitab Wahyu jelas sekali, di dalam Wahyu pasal terakhir, Yesus mengatakan, akulah Yesus, Alfa Omega, keturunan Daud, bintang Daud yang gilang gemilang, dan lain-lain, bintang timur yang gilang gemilang. Dan Yesus akan segera datang. Dan Yohanes menutup kitab Wahyu, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Jadi nama Yesus itu sangat penting. Kalau diganti Tuhan yang Maha Kuasa, itu mau menyingkirkan nama Yesus. Bukan hanya mau menyingkirkan Alkitab, tapi menyingkirkan nama Yesus. Tapi itu nanti saya akan bahas detail di streaming berikut. Jadi yang saya baru bahas malam hari ini, ajaran sesat ini mau menyingkirkan Alkitab dan mengganti dengan buku firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Bagikan video ini, sharekan video ini mungkin kepada teman-teman yang membutuhkan pencerahan dan mungkin tidak membaca isi dari buku yang diberikan atau yang disampaikan kepada mereka. Ini jelas ajaran sesat. Baik, sampai di sini dulu live streaming dari saya. Semoga memberkati kita semua.